Chelsea berhasil menuntaskan perlawanan Wolverhampton pada lanjutan Premier League Game Week ke-22. The Blues berhasil unggul dengan skor 3-1 mengalahkan Wolves. Kemenangan ini adalah kemenangan yang telah lama dirindukan oleh para fans. Terakhir kali Chelsea mengalami kemenangan adalah saat melawan Brentford pada tanggal 15 Desember lalu. Apa yang terjadi pada pertandingan melawan Wolverhampton? Siapakah man of the match-nya tadi malam? Apa evaluasi selanjutnya untuk skuad asuhan Enzo Maresca? Simak review pertandingan Chelsea versus Wolves menurut Corner Blues Indonesia sebagai berikut. Chelsea memulai laga dengan menggunakan formasi 3-2-4-1. 3 bek tengah diisi oleh Reece James, Tosin, dan pemain yang baru saja dipanggil pulang, yaitu Trevoh Chalobah. Di posisi double pivot, sesuai prediksi kami sebelumnya, posisi ini dimainkan oleh Moises Caicedo dan Kiernan Dewsbury Hall. 4 lini depan ada Madueke di sisi kanan. Lalu Cole Palmer di attacking midfield, Cucurella yang berperan sebagai inverted midfield, Pedro Neto di sayap kiri, dan yang terakhir ada Nicholas Jackson sebagai striker. Peluit babak pertama dibunyikan, Chelsea langsung all out menyerang. Setelah mendapat komplain dari Enzo Maresca karena winger-wingernya tak terlalu berkontribusi, di pertandingan kali ini seringkali para winger-winger tadi melakukan tusukan-tusukan atau crossing-crossing ke lini pertahanan Wolves yang dijaga oleh Jose Sa. Gol pertama akhirnya tercipta pada menit ke-24. Bola sepakan pojok dari Pedro Neto berhasil dihempaskan oleh bek Wolverhampton. Bola muntah lalu jatuh ke kaki dari Reece James yang menendang ke arah kerumunan orang. Beruntung Tosin berada di posisi yang tepat. Tanpa pengawalan yang berarti, ia berhasil menceploskan bola ke jala gawang Jose Sa. Sempat dianulir oleh wasit Simon Hooper karena mengira Tosin berada di posisi offside. VAR akhirnya menunjukkan hasil sebaliknya. Tosin Adarabioyo berada di posisi onside. 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Setelah keunggulan 1-0, perlahan Chelsea justru mengendurkan serangannya. Di pertandingan ini, magis dari Cole Palmer sedikit meredup. Hal ini bisa terjadi mungkin karena instruksi dari Maresca yang memusatkan serangan-serangannya dimulai dari posisi sayap. Memasuki injury time babak yang pertama, Wolves mendapat kesempatan menyamakan kedudukan melalui sepak pojok. Sepakan dari Matheus Cunha mengarah tepat ke tiang dekat Robert Sanchez. Robert Sanchez yang mendapat gangguan dari para pemain Wolves telah melakukan blunder. Bola tendangan Matheus Cunha berusaha ditangkap oleh Sanchez bukan malah ditinju saja. Alhasil bola lambung tadi gagal didapat dan justru jatuh ke bawah lalu dengan mudah dimanfaatkan oleh Matt Doherty untuk menyamakan skor tepat di penghujung babak pertama. Untuk kesekian kalinya di beberapa pertandingan terakhir mereka, Chelsea berhasil disamakan setelah mencetak gol yang pertama. Memasuki babak kedua, tak ada pergantian pemain baik dari Maresca maupun Vitor Pereira. Namun, skema yang diinstruksikan oleh Enzo Maresca kepada para wingernya akhirnya berhasil berbuah gol. Di menit ke-60, crossing dari Noni Madueke berhasil dimanfaatkan oleh Dewsbury Hall untuk dipantulkan lalu dimanfaatkan oleh Cucurella untuk mencetak gol kedua Chelsea. Berselang 5 menit kemudian, lagi-lagi melalui set piece, Chelsea berhasil menambah keunggulan mereka menjadi 3-1. Umpan dari Cole Palmer berhasil disundul oleh Trevoh Chalobah. Bola yang telah melewati sang kiper akhirnya dipastikan oleh Noni Madueke. 3-1 untuk keunggulan Chelsea. Vitor Pereira merespon ketertinggalan dengan memasukkan pemain-pemain dari benchnya. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada tambahan gol baik dari Chelsea maupun Wolves.
Chelsea berhasil merebut 3 poin dengan mengalahkan Wolverhampton dengan skor 3-1. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu siapa man of the match pada laga tadi malam. Di pertandingan melawan Wolverhampton tadi malam, ada beberapa pemain yang bermain cukup impresif. Lini pertahanan bisa dikatakan menjadi bintang pada malam tadi. Tosin yang mencetak 1 gol, lalu Marco Kurela yang juga mencetak 1 gol, dan Trevoh Chalobah yang penampilannya sangat solid juga berhasil mencatatkan assist pada malam tadi. Dari ketiga nama tadi, Trevoh Chalobah lah yang menjadi pemenang dari penghargaan Man of the Match saat melawan Wolverhampton. Tidak ada rasa canggung sama sekali, padahal ini adalah pertandingan pertamanya bersama Chelsea setelah masa peminjamannya dari Crystal Palace dipersingkat. Kemampuan reading the game-nya dan timing dalam pengambilan bola sangat layak mendapat pujian. Di akhir pertandingan, Enzo Maresca memeluk erat Trevoh Chalobah yang seolah-olah meminta maaf karena telah menyia-nyiakannya di awal musim. Dan gestur yang sangat baik dilakukan oleh publik Stamford Bridge yang memberikan sambutan hangat atas kembalinya ke Chelsea. Tepuk tangan meriah diberikan oleh fans atas kerja kerasnya tadi malam. Jangan lupakan juga penampilan dari sang kapitano Reece James. Reece James bermain sangat luar biasa, padahal ia juga baru sembuh dari cedera. Semoga penampilan Trevoh Chalobah dan lini pertahanan malam tadi menjadikan standar baru untuk Enzo Maresca. Pemain-pemain di bench harus bekerja lebih keras lagi dalam persaingan untuk bisa merebut posisi sebagai starter. Sektor lini pertahanan dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi sektor yang sangat rentan kecolongan gol. Kita memasuki ke pembahasan ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu evaluasi pertandingan tadi malam. Dari pertandingan melawan Wolves tadi malam, banyak hal yang bisa dipelajari oleh Chelsea. Apalagi lawan mereka dalam lanjutan Premier League pekan kedua-tiga adalah sang juara bertahan, yaitu Manchester City. Dua gelandang andalan Maresca, yaitu Enzo Fernandez dan Romeo Lavia, dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius dan diragukan tampil pada hari Minggu besok. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Kiernan Dewsbury Hall yang diplot sebagai pengganti dari Enzo Fernandez tidak menawarkan hal yang mirip atau bahkan mendekati dari peran Enzo Fernandez. Terbukti Nicholas Jackson sangat hening tadi malam karena tidak mendapat servis yang bagus dari gelandang-gelandang Chelsea, dan ini menjadi pertanyaan besar untuk pertandingan-pertandingan Chelsea selanjutnya. Evaluasi juga harus diberikan kepada Cole Palmer. Palmer bermain sangat tidak lepas seperti biasa, dan baru diketahui dan dikonfirmasi oleh Enzo Maresca, Cole Palmer bermain dengan rasa sakit pada bagian ankle-nya. Itulah mengapa Palmer bermain sangat hati-hati pada pertandingan tadi malam. Apakah dengan keadaan seperti ini Chelsea akan terjun ke dalam bursa transfer? Maka menurut Koran Blues Indonesia, jawabannya adalah belum perlu. Maresca dengan skuad Chelsea yang sekarang seharusnya bisa mengatasi masalah-masalah pada timnya. Chelsea harus menahan pemain-pemain yang santer dirumorkan akan hengkang di bursa transfer Januari ini, setidaknya hingga match melawan Manchester City pada hari Minggu besok. Pemain-pemain seperti Renato Veiga dan Ben Chilwell yang dirumorkan akan ke Juventus, sebaiknya Chelsea menahan dulu transfernya untuk pertandingan melawan Manchester City. Profil kedua pemain tadi bisa menjadi faktor penentu Maresca untuk bisa meraih poin bahkan kemenangan saat bertandang ke Etihad Stadium. Mari kita membahas soal apakah Chelsea harus membeli pemain baru di bulan Januari ini di lain kesempatan Blues. Berikut adalah review pertandingan Chelsea versus Wolves. Selamat untuk Chelsea yang akhirnya berhasil kembali ke jalur kemenangan. Enjoy 3 poinnya Blues. Untuk pertandingan melawan Man City nanti tidak perlu terlalu difikirkan. Kita enjoy saja momen kemenangan Chelsea yang saat ini menempati posisi keempat klasmen sementara.
Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.